Nah, pada video kali ini aku mau murni review oli sama ya mungkin first impression ya gitu ya. Nah, olinya oli apa? Olinya ini dia olinya. Yang pertama kita akan nyalakan dulu di sini. Bunyi mesinnya ya bisa dibilang agak sedikit kasar ya, karena ini adalah jalan terusan ya, yang kalau ke sana itu ke Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel GT Pro Motovlog. Mantap. Ya, pada video kali ini kita berada lagi di segmen kondur atau konten dari rumah. Ya, pada video segmen kondur kali ini aku mau review sekaligus menuangkan oli pada motor Honda Blade 100 Pro ini, atau blade yang mesinnya sama kayak Revo, Absolute Revo ya. Nah, untuk review motor ini udah ada di video sebelumnya, silahkan cek aja kalau misalkan teman-teman belum simak. Nah, pada video kali ini aku mau murni review oli sama ya mungkin first impression ya gitu ya. Nah, olinya oli apa? Olinya ini dia olinya. Nah, ini olinya adalah Shell Advance biasa ya, Shell Advance AX7 Synthetic Base 10W40 dengan Active Cleansing Technology 40 ya. Nah, ini untuk sertifikasi dia API SM JASO MA2. Yo, harusnya sih lebih tinggi dari bawaan ini ya, karena bawaan ini dia pakai oli SPX1 kalau nggak salah. MPX ya, MPX1 itu JASO S apa ya, SL apa lupa aku ya, kayak gini gambar sertifikasi ini. Nah, ini harusnya lebih tinggi ya, dia JASO MA2. Nah, yang juga cukup menarik dari Shell ini untuk dibeli adalah, nah dia di sini ada seperti hologramnya ya. Oke, langsung aja kita buka dulu. Itu sebenarnya mirip-mirip kayak sel-sel yang itu ya, sel Rimula gitu dan lain-lain yang pakai hologram atasnya. Angel banget guys. Harusnya sih gampang ini. Nah ini kodenya. Ada kodenya yang bisa nanti dicari di website ya. Nah, ini nanti akan aku cari di akhir aja. Nah, pada video kali ini akan full penuangan dari Shell Advance ini di motor Honda Blade, gimana rasa dan performanya. Yang pertama kita akan nyalakan dulu di sini. Bunyi mesinnya. Kuncinya nanti. Bunyi mesinnya. Nah, ini untuk kilometer dia di 47.000. Pakai tangan bisa ora iso. Jadi gini bunyi mesinnya, agak sedikit ya bisa dibilang agak sedikit kasar ya, karena olinya juga udah cukup encer dan kondisi mesin masih dingin. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita ganti olinya. Let's tune. Nah, itu olinya, oli bawahnya MPX1. Ini nek rodok kotor ya. Waduh, kayaknya kok ngeri juga nih, agak kental guys. MPX1 bentar. Ini sambil menunggu aku tak ambil tangnya dulu ya. Nah, ini olinya menurutku rodok piye ya, kental banget nih. Wes, nanti kita coba ukur ya, apakah masih 0,8 atau sudah berkurang.
Oke ya, sekarang kita coba ini deh. Coba buka dulu di sini. Ini kayaknya juga agak kurang nih olinya. Enggak 0,8. Harusnya sih 0,8 sih, lebih dari ini sedikit sih. Mbok menawa ya kita buka glondor olinya. Oh enggak juga ternyata. Ini untuk dipstick dia tadi sih full ya, tadi sih masih full dicek. Tapi ya nggak tahu kenyataannya bagaimana. Tapi yang penting tadi di sini sih full. Jadi selama di sini full, nyireni oli itu selama di dipstick full dia masih aman-aman aja. Tapi kalau kurang, nah itu perlu diwaspadai. Nah ini sih nek menurutku sih ada kurang-kurang dikit ya, sekitar 100 mili gitu ya. Karena harusnya 0,8 itu seginian. Dan kelihatannya harusnya lebih, iya nggak terlalu kental gitu. Tapi ya wis mbuh. Karena ini juga sebenarnya motor yang lama nggak nyala juga, nggak dipanasi gitu ya. Tapi ya wis lah, langsung aja kita coba di sini ganti sama Shell Advance, bukan yang Ultra ya, Shell Advance AX7. Oke, kita coba miring-miring dulu. Oke, karena dirasa sudah cukup, langsung aja kita tiba. Oke, karena dirasa sudah cukup, langsung aja kita pasang bautnya. Oke, setelah selesai dipasang bautnya, kita coba tuang. Ini nanti hologramnya coba tak scan ya, tapi di akhir weh, karena kalau di sini nggak mungkin juga, tangannya belepot ini. Nah, salah satu kenapa aku pilih Shell juga di sini, karena sebelumnya kan aku juga pakai Shell. Tapi beda ya, kalau Shell yang punya aku itu nggak ada ininya. Entah kenapa yang Ultra malah nggak ada hologramnya. Dan di bawahnya ini juga kosong, polosan gitu tak ya. Oke, langsung aja kita coba untuk tuangin si Advance ini AX7 ke mesin Honda Blade KWB ya, nggak salah kot ini. Ini sorry juga nih agak berisik karena aku di pinggir jalan, jadi ya mohon dimaklumi nek rada berisik. Oke, tuangan pertama buat kalian. Ya, langsung aja kita tuang. Nah, ini untuk secara sekilas memang tampilannya Shell itu sama ya di mana-mana ya, warna kuning. Dan walaupun sama-sama 1040, dia yang membedakan sama Advance Ultra yang tak pakai di gitar itu adalah dia fully sintetik. Nah, kalau ini dia sintetik base atau semi sintetik gitu ya. Tapi ya menurutku nggak apa-apa sih, karena bukan mesin yang superior juga, jadi nggak perlulah dikasih fully sintetik ya. Sakit juga, nah fully sintetik kan lebih kental juga, soalnya kan fully sintetik lebih kental. Takutnya juga dari segi kinerja pompa oli takutnya nggak kuat juga, karena ya semakin kesini kan motor semakin ini ya, formulasi oli ini semakin meningkat ya, semakin bagus tentunya ya. Bagus itu salah satunya kekentalannya gitu ya, walaupun sama-sama 1040, tapi fully sintetik dia pasti lebih kental gitu. Nah, ini aku coba pakai yang sintetik base dulu aja, karena ya wis lah cukupan dong, MPX juga sintetik base kok, nggak masalah. Nah, nanti next kalau misalkan ini kerasannya nggak enak di kilometer berapa, nanti kita coba ganti lagi. Jangan pakai ini, pakai yang merek lain atau pakai yang Shell yang lain gitu ya, karena Shell itu produknya banyak banget. Terus terang aku bukan di endorse tapi sharing pengalamanku aja selama pakai Shell Advance Ultra 10W40. Oke, nah, cukup sih. Sekarang kita coba dulu cek di dipsticknya, kita masukkan sampai set gitu ya. Nah, setelah itu kita coba lihat, harusnya di sini full. Ini ya,
full ya, terselup oli bukan air. Nah, air bahaya. Oke, langsung aja kita tutup, langsung kita coba panaskan. Apakah bunyinya lebih halus? Harusnya sih iya. Oke, kita coba panasi. Nah, ini oli bekasnya yo lumayan hitam, nggak terlalu hitam sih, nenggokku hijau soalnya. Kita coba panasi karena tadi udah pakai kick, sekarang pakai double aja nggak masalah. Nah, ini untuk sementara bunyinya juga jadi lebih halus karena ukurannya tentunya sama ya, 0,8. Sekarang kita coba gas tipis-tipis ya, apakah bunyinya sama. Nah, itu bunyi tak-tak itu bisa juga dari karet rumah kopling ya, atau hose koplingnya itu udah ada span. Jadi ketika dia muter balik lagi, dia ada bunyi tak-tak gitu. Tapi nggak apa-apa, selama bunyinya nggak terlalu kasar dan nggak terlalu parah, yo masih bisa ditolerir lah gitulah. Oke, kita coba gas dari sini. Nah, ini yang bunyi bergetar itu dari bodi-bodi ya, dari bodi-bodi yang sudah cukup termakan usia. Jadi mungkin ada penggang-penggang dikit jadinya bunyi. Nah, untuk overall menurutku sih bunyinya halus. Gitu ya, bunyinya halus di mesin. Cuma ya ini mungkin ya, ini overall bunyi agak tek-teknya itu dari rumah kampas koplingnya. Sama bodi-bodi yang sudah mulai mengkap ya, itu tek tek. Tapi nggak apa-apa lah, selama masih bisa dipakai pelan-pelan ya nggak masalah. Guys, mungkin untuk video kali ini kayak gitu dulu aja, intinya tentang review Shell Advan AX7 yang dituangkan ke motor Honda Blade 110 atau Honda Revo, sama aja, yang basis mesinnya sama, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, misalkan teman-teman ada impresi yang lain, misalnya bar dituang tambah kasar atau bar dituang mesinnya orang muni, silahkan aja di komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel GT Pro Motovlog. Apabila teman-teman belum, dan support terus channelnya agar selalu bisa dapat terus sebagian informasi buat teman-teman semua. Akhir kata, sampai jumpa di vlog atau video selanjutnya. See you, bye bye. Boom.